Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, kami banggakan para narasumber yang berkenan hadir pada sore hari ini. Yang pertama ada Profesor Dr. Imran Kotan, ya, yang setia setiap kali kita undang untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Beliau adalah diplomat senior yang pernah bertugas terakhir di Australia dan juga di China. Kemudian juga Dr. Robi Nurhadi, Puslitbang Universitas Nasional, ya, ini teman lama saya juga ini. Kemudian Dr. Arifin Sudirman, Ketua Departemen Hubungan Internasional UNPAD, yang berkenan hadir. Serta kami, host yang insya Allah akan terus menambah kehangatan diskusi kita pada sore hari ini. Perhelatan KTT G20 baru berakhir hari ini dan saya kira kita beruntung karena sore ini kita bukan saja bisa menghadirkan tiga narasumber yang punya kompeten di dalam membahas apa saja capaian-capaian yang dihasilkan dari pertemuan G20 ini, tapi juga ada Prof. Imran Kotan yang bisa menjadi saksi langsung peristiwa ini berjalan selama 2 hari, sehingga nanti kita bisa mendapatkan inside story yang lebih banyak dari beliau. Nah, saudara sekalian, saya kira kalau kita bicara G20 atau G20 ini, memang setidaknya ada dua kepentingan besar bagi Indonesia. Yang pertama, bagaimana kita mengambil benefit yang semaksimal mungkin dari G20 ini untuk terus mengakselerasi posisi Indonesia di dalam kancah global. Dan saya kira tema ekonomi, tema lingkungan, tema energi, dan tema kesehatan yang menjadi fokus dari pembahasan ini memang menjadi isu-isu penting ketika Indonesia ingin mengakselerasi, ingin melakukan lompatan sebagai satu kekuatan global baru. Dan kalau hari-hari ini kita lihat posisi ekonomi Indonesia sudah ada di ranking yang ketujuh, saya kira memang melalui platform G20 ini Indonesia punya jalan yang relatif lebih terbuka untuk mengakselerasi dan mengeskalasi posisinya menjadi kekuatan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Dan visi dasar dari Partai Gelora adalah bagaimana mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Ya, artinya ini ada kesambungan, ya, ketersambungan ide antara yang kita perjuangkan di Gelora dengan posisi Indonesia di dalam konteks apa namanya perhimpunan multilateral ini atau kerjasama multilateral ini. Nah, yang kedua, saudara sekalian, saya kira kita memang punya kepentingan untuk menciptakan apa situasi global yang aman, yang damai dan jauh dari peperangan. Karena kalau kita lihat ada dua faktor disrupsi yang terjadi bagi tatanan global sekarang ini, yaitu pandemi yang baru saja menuju apa titik landingnya, ya, dan mudah-mudahan ini soft landing seterusnya. Dan yang kedua adalah perang yang terjadi atau konflik militer yang terjadi di Ukraine. Dan saya kira memang tidak berlebihan jika banyak pihak punya ekspektasi bahwa pertemuan G20 ini juga bisa memberikan dorongan bagi penyelesaian konflik di Ukraine ini. Karena Rusia, Amerika, Uni Eropa, dan juga China ini menjadi anggota G20 yang mereka merupakan aktor-aktor penting ya dalam menentukan apakah perang ini akan berlanjut atau berhenti. Nah, tetapi kita sudah menyaksikan bahwa Presiden Vladimir Putin tidak hadir dan diwakili oleh Lavrov, dan ini memberikan satu sinyal tersendiri ya bahwa memang nampaknya perang yang terjadi di Ukraina ini belum bisa selesai dengan cepat ya. Apalagi hari Selasa kemarin ketika kita melakukan selebrasi pembukaan KTT G20 ini justru terjadi serangan militer yang cukup masif di Ukraine,
dan juga menghantam wilayah perbatasan dengan Polandia. Nah, saya kira saudara sekalian, ini memang hal-hal yang menjadi catatan penting dari KTT G20, di mana Indonesia menduduki jabatan presidennya. Dan ya, selain ini sebagai tantangan, tetapi tetap bahwa Indonesia harus menjadikan G20 ini sebagai track, sebagai jalan untuk mengakselerasi posisinya sebagai kekuatan global baru, dan juga kemudian mendorong terbangunnya tatanan global baru yang lebih kondusif ya dengan situasi-situasi atau variabel-variabel disruptif yang sekarang ini terjadi. Saya kira ini yang menjadi poin penting untuk kita diskusikan, dan kita ingin mendapatkan pencerahan dari 3 narasumber kita, Dr. Robi Nur Hadi, ada Prof. Dr. Imran Khotam, dan juga Dr. Arifin Sudirman. Dan mudah-mudahan di akhir forum ini kita bisa mendapatkan perspektif baru, kira-kira bagaimana arah G20 ke depannya, dan peran-peran apa yang mungkin dilakukan oleh G20 ini di dalam membangun arsitektur tatanan global yang lebih baik tentunya. Saya kira demikian, terima kasih banyak, dan saya kembalikan kepada Kang Ming sebagai pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ming. Jadi saya kira dengan telah berakhirnya KTT G20 ini yang sudah ditutup oleh Presiden Jokowi, kita patut berbangga dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Pak Presiden Jokowi, yang boleh kita katakan secara teknis ini sukses menggelar perhelatan besar ini. Dan pesan penting yang harus menjadi bagian dari bangunan kepercayaan kita secara kolektif adalah bahwa saat ini Indonesia sudah menjadi bagian dari big dining table ya. Jadi kita ini sudah menjadi bagian dari meja makan besar ya bersama negara-negara besar yang lain. Dan kita juga dengan presidensi ini telah mampu menunjukkan kemampuan kita, kompetensi kita, paling tidak mampu membangun suasana atau atmosfer dengan gaya diplomasi yang khas Indonesia. Itu poin pertama yang perlu saya garis bawahi. Dan yang kedua, bahwa pada akhirnya kalaupun G20 ini memang fokus pada agenda pembangunan, ekonomi, energi, lingkungan, kesehatan, dan seterusnya, tetapi dalam pertemuan kali ini kita semua punya satu kesadaran bahwa faktor-faktor disruptif itu memang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi seluruh agenda pembahasan, seluruh perspektif, termasuk juga jalan untuk kita sampai kepada kesepakatan atau deklarasi bersama. Dan perang ini saat ini itu menjadi faktor disruptif yang paling kuat begitu ya. Dan tentu saja memang ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu event dining time ya. Kita membutuhkan diplomasi lanjutan, dan Indonesia tetap bisa mengambil peran ini. Dan yang paling penting juga kalau kita lihat peran sebagai faktor paling disruptif dalam tatanan global atau tatanan regional, maka bagi Indonesia ya, situasi keamanan kawasan Indo-Pasifik ini jauh lebih strategis, jauh lebih sensitif. Dan saya kira Indonesia harus mengambil peranan ini untuk menjaga keamanan, ketentraman, kedamaian di kawasan Indo-Pasifik. Dan saya kira pernyataan Presiden Joe Biden ya yang disambut oleh China, oleh Xi Jinping, yang mana Amerika memberikan penegasan tentang One China Policy, saya kira ini bagian dari salah satu achievement, capaian dari KTT G20 ini gitu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa pada akhirnya kita harus mampu memperkuat komunikasi dan diplomasi bilateral kita dengan anggota-anggota yang sudah ada di big table ini ya. Jadi tidak hanya fokus pada pendekatan multilateral, tapi pendekatan bilateral ini menjadi sangat penting, karena tadi yang seperti disampaikan oleh Dr. Arifin dan Dr. Ruby juga, bahwa yang legally binding ini biasanya justru kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya bilateral.
Jadi sekali lagi selamat kepada Indonesia atas keberhasilan presidensi dan KTT G20 ini. Dan saya atas nama DPN menyampaikan terima kasih kepada Prof. Imran Kotan, kemudian Dr. Robin Nur Hadi dan Dr. Arvin Sudirman yang telah bersedia menjadi narasumber memberikan pencerahan yang luar biasa bagi kita pada sore hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen.